aku bisa milih ke FIPM sebagai kampus S2 aku, kenapa bisa aku diterima di sini ya? Semua sangat-sangat lucu ceritanya. Aduh, aku mau cerita dari mana ya? Ini aku memang harus bikin skrip deh. Oke, sebisanya aja ya. Awal mulanya, aku udah niat mau S2. Tapi aku tidak menutup segala kemungkinan. Aku akan mengambil apapun yang ada di depan mataku gitu ya. Aku nggak akan nunggu-nunggu apapun. Aku akan take my step apa yang memungkinkan gitu. Karena cari pekerjaan itu sulit. Dapat beasiswa S2 itu juga tidak mudah gitu ya. Jadi tuh aku sidang bulan Juli, dinyatakan lulus bulan Agustus. Habis itu wisudanya tuh Oktober kan. Nah, jadi selama waktu menunggu waktu wisuda itu, ya dipakailah waktunya untuk perbaikin CV, LinkedIn, untuk segala macam yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan gitu ya. Waktu itu juga udah sempat mikir untuk S2, cuman pikiran kan masih fokus untuk nyari uang gitu ya, untuk apapun itu. Jadi singkat cerita aja, aku ini hidupi diriku sendiri sejak aku kuliah S1 gitu ya. Ngelarang orang tua aku ngirimin uang, mencoba untuk menjadi lebih mandiri aja gitu. Nggak mungkin kan, masa S1-nya minta nggak dikirimin uang, terus pas udah lulus S1 malah dikasih duit, kan nggak mungkin gitu kan ya. Jalan yang paling bener ya nyari duit dulu gitu loh, maksud aku nyari kerja dulu gitu loh ya kan. Alhamdulillah dapet lah salah satu tempat lumayan, maksudnya kalau dari segi gaji mungkin nggak seberapa gitu ya, cuman di sini aku nggak mau punya spare waktu kosong untuk nggak ngapa-ngapain, nggak dapet pengalaman baru, nggak dapet insight baru gitu loh. Jadi aku ambil pengalaman ini karena ini relate dengan perkuliahanku gitu, dan aku nggak terlalu mikir yang muluk-muluk kayak aku harus begini, aku harus begitu. Nggak, kesempatan apapun itu menurut aku di zaman sekarang ini di Indonesia itu kalau kita semakin idealis untuk memilah dan memilih pekerjaan, khawatirnya kita lebih banyak waktu nganggurnya gitu loh. Dan waktu-waktu menganggur ini malah berpotensi bikin kita nggak produktif, dan kalau kita nggak produktif, kita kemakan usia kita sendiri gitu. Maksud aku tuh kayak nggak rugi gitu loh untuk kita ngambil kesempatan yang kita bisa belajar dari situ. Singkat cerita, aku kerjalah. Ini sistemnya tuh kayak apa ya, project gitu kan, based on project gitu. Dan disinilah peluangku lebih terbuka lebar untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan besar selanjutnya gitu. Gak lama aku juga udah apply tuh ke banyak perusahaan, ya ratusan lah ya, sama kayak kalian mungkin fresh graduate pasti ngerasain yang namanya job seeking kalau misalnya mau langsung kerja gitu ya. Dan wawancara juga beberapa kali, pernah seminggu 5 kali wawancara gitu ya. Masya Allah banget. Dan akhirnya yang sampai final, bener-bener sampai final. Dan aku juga serak, ya aku pilih. Aku di sini bener-bener bertolak belakang sekali dengan background S1 aku gitu. Tapi aku bersyukur karena aku bisa adaptasi dengan cepat, belajar dengan cepat untuk mengerti apa yang harus aku kerjakan di situ gitu. Alhamdulillah itu jadi skill tambahan kan, skill baru gitu, pengalaman baru, ketemu orang-orang yang lebih variatif. Aku nggak berhenti di situ dong. Kalau dari cerita aku sih sebenarnya aku nggak pernah berhenti mencari gitu. Ketika kita sudah mendapatkan sesuatu, kita harus punya juga. Ya benar sih, maksud aku tuh ketika kita sedang living our dream, why not to just stay and enjoy for a while. Yes, I do that, but kita jangan lupa kalau kita punya langkah-langkah ke depan yang pengen kita capai gitu. Mungkin nggak di sini tapi di sana gitu. Jadi kita tetap harus punya pergerakan sedikit demi sedikit gitu. Macam kalau misalnya kalian pernah dengar kita udah punya 24 jam, 8 jam untuk tidur, 8 jam untuk bekerja, 8 jam lagi untuk living our dream kayak gitu. Ya simpelnya sih kayak gitu ya. Jadi yang nggak sebanyak itu juga jamnya, mungkin kita banyak hal lain lah yang harus dikerjakan gitu ya. Setidaknya kita menyempatkan waktu untuk refleksi gitu, kita sebenarnya butuh apa sih yang pengen kita pursue gitu, kita capai, walaupun nggak sepanjang itu ya, cuma dia butuh sesuatu yang menggerakkan diri kita gitu. Mungkin itu adalah mimpi kita ketika kita masih kecil, kita masih SMA, SMP ya. Karena aku udah punya mimpi itu untuk melanjutkan studiku, aku nggak berhenti untuk mencari ketika aku sudah bekerja gitu. Memang waktu itu udah sempat daftar, qadarullahnya ya nggak lolos untuk tahap selanjutnya gitu ya. Tapi baiknya itu emang kayak setelah di akhir tuh ada hikmahnya gitu loh. Jadi aku daftar di satu tempat ini, tapi tempat ini tuh emang aku buat mempersiapkan diri, karena kalau misalnya di waktu yang lain aku mempersiapkan diri mungkin nggak semaksimal ini gitu. Karena di waktu ini aku bener-bener kayak totalitas gitu loh, cuman kayak masih kurang yakin aja gitu ya. Sometimes kalau kita kepengen sesuatu, kita harus bercermin gitu ya, kita harus bercermin, kita pantas nggak kita dapat ini gitu. Misalnya kuliah di sana gitu, ya mungkin
saat itu aku memang nggak pantas gitu ya kalau misalnya aku harus berkuliah di sana. Bukan meng-underestimate diri sendiri, cuman kayak hanya refleksi aja. Kalau misalnya aku gagal, ternyata mungkin emang kayaknya aku kurang pantas gitu ketika semua tuh sudah selesai gitu. Ada notif. Ketika aku mau mendaftarkan diri ke FIPM, itu juga tanpa rencana, bro. Karena aku konsultasi sama salah satu cutting aku yang udah langsung S2 dalam waktu 6 bulan setelah lulus kuliah gitu. Ini aku pernah bikin SOP begini. Ini bener nggak sih? Aku udah mau submit nih, tapi kayaknya beliau emang sesibuk itu gitu, jadi nggak langsung bales gitu. Beberapa hari baru dia koreksi gitu, dan aku udah submit gitu. Halas gitu ke tempat yang sebelumnya gitu. SOP ini aku jadikan koreksian untuk pendaftaran selanjutnya. Dicoba aja kamu submit ke sini gitu kan. Kalian tahu dia nge-share link itu H-7 dari penutupan submissionnya. Ya udah, jadi aku nggak banyak yang perlu diedit karena kan waktunya cuma 7 hari ya, 7 hari kurang bahkan. Jadi bener-bener kayak pendaftaran yang pertama kali kemarin itu yang udah aku siapin selama kayak 3 mingguan gitu, aku persingkat jadi 1 minggu doang gitu ya. Cuman edit sedikit aja gitu ya, edit dan minta surat rekomendasi dan segala macam. Kurang dari 1 minggu tuh kelar gitu ya. Kayak hamin beberapa jam gitu baru aku submit. Halas gitu, aku nggak terlalu mikir apapun gitu ya. Aku udah percaya apapun hasilnya. Yang penting kita udah nyoba gitu loh, karena mencoba itu gratis gitu, nggak pernah ada ruginya kalau kita mencoba. Ternyata yang manggil duluan buat wawancara malah di KFUPM gitu, yang di satu lagi mereka nggak notifikasiin. Dia harusnya ngabarin aku di bulan apa, tapi nggak ada soalnya jadwalnya kan kayak gitu ya. Terus aku email dong ke Denshipnya, mereka jawab kan seleksinya masih berlangsung, akan kami hubungi. Di waktu yang dekat itu aku udah diwawancara nih, wawancara pertama di KFUPM. Seminggu kemudian aku juga diwawancara lagi di KFUPM ini, dan jeng was a blast. Finalisasinya di bulan Ramadan di hari Jumat pagi itu informasinya, subuh jam berapa ya, jam 3 apa jam 4. I was shocked. Gini ya, dapat emailnya tuh jam 8-an pagi, pokoknya udah terang gitu loh, which is it means that mereka ngirim emailnya tuh subuh gitu. 4 jam kurang kan dari Indonesia. Like, Masya Allah gitu kan. Aku langsung ngabarin mama papaku responnya heboh sih, tapi kalau mamaku cuman alhamdulillah. Dia kayak cuman gasin aja gitu loh, kayak itu emang lucu itu sih. Singkat cerita, aku sampailah di KFUPM, dan pelajaran yang aku dapatkan adalah nggak semua orang punya goals gitu ya. Sebagian orang menjalankan apa yang di depan mata dengan misi. Ini aku tuh ngomong gak pakai skrip ya, jadi aku kadang-kadang bingung sih. Aku sampailah di KFUPM kan dengan keadaan yang membuat aku harus beradaptasi di cuaca, lingkungan, orang-orangnya, pelajarannya. As simple as dengerin orang ngomong, aksennya itu kayak susah dimengerti gitu loh, apalagi orang-orang yang berkulit hitam. Orang Saudi juga suaranya agak pelan gitu ya, tapi cepet gitu kayak gitu. Jadi kayak emang listening aku aja kalian kurang. Lama-lama ngerti kok, lama-lama paham, beradaptasi dengan cara orang-orang ngomong gitu. Nggak British amat sih, cuman emang kayak beda gitu loh, beda. Misalnya pronouns kita begini, pronouns mereka tuh begitu gitu, jadi kayak oke, gitu. Pelajaran yang pengen aku sharing di sini adalah ketika kita punya mimpi dan kita disibukkan dengan realita, tetap perlu mengusahakan sih. Find a specific time to think about that. Nggak terjebak dalam kesibukan kita sehari-hari. Sometimes mungkin kamu udah living your dream, like I'm living my dream right now. Jadi ketika kita merasakan kesulitan, kesusahan, tantangan baru, ya ingat kamu lagi living your dream. Jangan banyak ngeluh gitu, jangan banyak komplain gitu. Gak mau menjalankan mimpi ini, ya udah, kenapa kamu pernah mengusahakannya sebegitu hebatnya gitu loh. Tapi sebagian orang mungkin menjalankan apa yang di depan mata dengan sebaik-baiknya mengerjakan sesuatu gitu ya. Dia nggak peduli apa yang akan dihadapkannya dia di masa depan gitu. Yang penting dia melakukan yang terbaik gitu. Sebagian orang ada yang kayak gitu. So the point is, apapun yang kita lakukan, berusahalah untuk memaksimalkannya. Be happy with what you got today. You can even just live today as a gift from God. It's a present. That's why in English, today, right now, is a present. And another word, if you define the present is a gift. Present is a gift. Setiap hari adalah hadiah. Setiap hari adalah kado.
setiap hari adalah sesuatu yang harusnya kita terima dengan senang hati, dengan bahagia, karena kita menerima hadiah kesempatan untuk hidup lagi dan lagi gitu. I hope ini adalah reminder untukku sendiri ya. Jadi semoga aku nggak banyak ngeluh, semoga aku nggak mental breakdown kalau misalnya ada masalah gitu ya. Semoga video ini menginspirasi. Kapan-kapan aku bikin video lagi. Mau pakai kacamata biar kelihatan pintar. Guys, aku mau cerita lagi. Aku bersyukur banget. Ini kan tadi aku cerita nih. Singkat cerita, aku diterimanya di KFVPM, gak diterima di tempat yang sebelumnya kan. Ya itu it's a bless banget gitu ya. Dan di sini pun aku juga dikelilingin sama orang-orang yang super humble, super baik. Walaupun pertama kali pas aku masuk grup kimia bisa dibilang apatis, dan ya udah lu masuk aja gitu, kayak dingin banget suasananya. So aku mikir apa mungkin karena mereka udah beristri semua gitu ya, dan cuma satu yang cewek sama tambah aku satu gitu kan. Jadi ya agak-agak takut dan ragu gitu sih. So tapi pas udah ketemu orang-orangnya nih ya Allah, ini mereka kenapa sehumble ini sih gitu, kayak ini kenapa mereka 180 derajat berbeda dengan apa yang mereka tunjukkan di grup gitu loh. Kayak baik itu, sehumble itu, dan bener-bener mengayomi dan membimbing gitu. Punya adik tingkat baru nih gitu ya. Dan sempat aku bilang juga sih sama mereka, kalian tuh dingin banget. Aku kalau misalnya udah jadi cutting nanti ya aku bilang sama mereka, aku nanti kalau misalnya udah jadi cutting gitu ya, semester 2 ada yang masuk ya, aku nggak akan kayak kalian tuh jahat banget, kalian nggak mau welcome, kayak dingin banget gitu ya. Saya udah, mereka hahaha aja gitu kan. Mereka tuh anggap aku kayak udah adik sendiri gitu loh. Mereka tahu cara behave ke adik-adiknya gitu lah, dan mereka pada punya adik-adik gitu, maksudnya kayak tahu gitu loh. Mereka juga jauh umurnya sama aku, kayak beda 7 tahun nah gitu. Guys, kalau aku bikin video kayak gini, kalian pada mau nonton gak sih?